Sebuah rumah megah yang dibangun dari keringat dan air mata. Dari kerja keras puluhan tahun seorang anak kampung yang nekat menapaki dunia hiburan hingga kursi politik. Rumah itu berdiri gagah di Jakarta, berwarna putih, dengan pilar kokoh seolah jadi simbol kesuksesan hidupnya. Namun, siapa sangka dalam semalam rumah tersebut luluh lantah. Dindingnya penuh coretan kemarahan, kaca pecah berserakan di lantai, dan barang-barang berharga raib dibawa ribuan tangan asing. Seakan tak pernah ada sejarah panjang kerja keras di balik tembok itu. Inilah kisah getir Eko Patrio, komedian sekaligus politisi yang rumahnya dijarah massa pada akhir Agustus 2025. Nama Eko Patrio tentu tidak asing bagi masyarakat Indonesia. Dari panggung lawak, ia berhasil menaklukkan dunia hiburan, lalu melangkah ke kursi parlemen sebagai anggota DPR RI. Karirnya adalah gambaran nyata tentang mimpi anak muda yang berani berjuang, dari titik nol hingga puncak kesuksesan. Rumah mewah yang ia bangun bukan sekadar bangunan, melainkan simbol dari jerih payah bertahun-tahun. Setiap bata, setiap cat, setiap ruang di dalamnya menyimpan cerita pengorbanan. Begadang untuk syuting, tampil di panggung lawak, hingga rapat panjang di Senayan. Namun semua itu runtuh dalam satu malam ketika demonstrasi besar di Jakarta berubah menjadi amukan massa tanpa kendali. Minggu dini hari, 31 Agustus 2025, ribuan orang berkumpul dengan semangat demonstrasi. Suasana yang awalnya bernuansa politik tiba-tiba berubah jadi bencana. Amarah massa memuncak dan salah satu sasarannya adalah kediaman pribadi Eko Patrio. Diperkirakan lebih dari 500 orang menyerbu rumah mewah berkelir putih itu. Dalam hitungan jam, pintu-pintu jebol, kaca pecah, dan suara teriakan bercampur dengan suara benda-benda yang dilemparkan. Tidak ada yang bisa menghalau. Aparat yang berjaga kewalahan menghadapi jumlah massa sebesar itu. Tak hanya dijarah, rumah Eko juga jadi kanvas vandalisme. Dindingnya dipenuhi tulisan penuh kemarahan, seolah meluapkan dendam pada sosok Eko sebagai figur publik. Saat fajar menyingsing, rumah itu tak lagi menyerupai hunian mewah, melainkan puing-puing kehancuran. Eko Patrio dengan suara bergetar mengaku hatinya hancur. Rumah yang dibangun dengan penuh pengorbanan hilang seketika. Ia mengibaratkan dirinya seperti kehilangan bagian dari hidup yang tak tergantikan. Jujur, ini memang hasil kerja keras saya dari puluhan tahun. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Semua untuk keluarga. Tapi dalam semalam, hilang begitu saja, ujarnya dengan mata berkaca-kaca. Kini, ia dan keluarganya tinggal di sebuah rumah kontrakan di pinggiran Jakarta. Bukan pilihan ideal, tapi hanya itu jalan yang ada. Meski begitu, di tengah duka, Eko menunjukkan sikap yang mengejutkan. Ia memaafkan. Ada sejumlah oknum yang datang diam-diam mengembalikan barang hasil jarahan. Bukannya marah, Eko justru melepaskan. Saya bilang, sudah, barangnya bawa juga nggak apa-apa. Pulang saja, nggak apa-apa. Di balik rasa sakit, ia mencoba meraih keikhlasan. Baginya, biarlah kepolisian yang mengusut. Ia hanya ingin keluarganya tetap utuh, tetap kuat, dan belajar dari musibah ini. Kisah penjarahan rumah Eko Patrio segera menyebar luas. Media sosial dipenuhi komentar beragam. Banyak yang merasa iba, mengingatkan bahwa apapun status sosial seseorang, rasa sakit kehilangan harta benda tetap sama. Tidak sedikit pula yang mengapresiasi sikap ikhlas Eko yang memilih memaafkan penjara. Namun, di sisi lain ada juga suara-suara kritis. Beberapa orang menilai bahwa amarah massa bukan muncul tanpa alasan. Ada yang mengaitkannya dengan simbol-simbol ketidakpuasan masyarakat terhadap pejabat publik. Rumah Eko bagi sebagian orang dianggap representasi jurang sosial yang makin menganga. Kemewahan di satu sisi, kesulitan hidup rakyat di sisi lain. Inilah paradoksnya, sebuah tragedi pribadi berubah menjadi refleksi sosial. Rumah Eko tidak lagi sekadar cerita seorang selebritas yang jadi korban penjarahan, tetapi juga gambaran retaknya hubungan antara rakyat dan elit yang selama ini berdiri di atas panggung berbeda. Kehilangan rumah mungkin bisa diukur secara materi, tapi luka psikologis yang ditinggalkan jauh lebih dalam. Eko mengaku kecewa, ngenes, dan hancur. Namun, yang lebih menyakitkan bukanlah harta yang raib,
melainkan kenyataan bahwa jerih payah bertahun-tahun bisa lenyap begitu saja oleh amarah sekelompok orang. Rumah itu bukan hanya dinding dan atap, melainkan saksi bisu dari doa, kerja keras, dan harapan yang ia bangun bersama keluarganya. Dan kini, saksi itu hancur tanpa belas kasih. Bayangkan sebuah kontrakan sederhana di pinggiran Jakarta. Dindingnya tipis, catnya mulai pudar, dan ruangannya sempit. Disitulah kini Eko Patrio bersama keluarganya bernaung. Dari rumah megah bertingkat, kini ia harus menyesuaikan diri di ruang seadanya. Kontrakan itu memang bisa melindungi dari panas dan hujan, tetapi tidak bisa menghapus bayangan pahit malam ketika rumahnya dijarah. Ya, sekarang sementara ngontrak dulu. Nggak apa-apa, yang penting keluarga masih lengkap. Rumah bisa dibangun lagi, tapi nyawa dan kebersamaan itu yang paling penting, ucap Eko pelan. Kalimat itu terdengar sederhana, tapi menyimpan kepedihan yang dalam. Sebab bagi seorang ayah, rumah bukan sekadar bangunan, melainkan benteng harga diri dan tempat melindungi keluarganya. Kini, benteng itu roboh dan ia harus belajar berdiri kembali dari nol. Dalam budaya kita, rumah selalu punya makna yang lebih dari sekadar hunian. Ia adalah pusat kehidupan, tempat anak-anak tumbuh, tempat keluarga berkumpul, tempat doa-doa dipanjatkan. Saat rumah dijarah dan dirusak, yang hilang bukan hanya benda, tapi juga rasa aman dan martabat. Kasus Eko Patrio memperlihatkan bagaimana sebuah rumah bisa menjadi simbol ketegangan sosial. Bagi sebagian orang, rumah megah itu mungkin dianggap lambang keberhasilan elit. Namun di mata masa yang marah, rumah tersebut berubah jadi sasaran luapan frustrasi. Pertanyaan yang muncul, apakah penjarahan itu murni kriminal ataukah ada pesan sosial yang ingin disampaikan melalui kekerasan? Disinilah kita diajak merenung. Rumah Eko bukan sekadar harta pribadi, tetapi juga simbol betapa tipisnya batas antara kemewahan dan kecemburuan sosial. Di jagat maya, komentar bermunculan. Ada yang menuliskan, kasihan Bang Eko, rumah itu hasil kerja kerasnya, kenapa harus jadi korban? Ada pula yang lebih sinis. Kalau pejabat hidup enak, rakyat susah, jangan heran kalau akhirnya rakyat marah. Dukungan dan kritik bercampur jadi satu. Ada yang menggalang doa, ada pula yang menyoroti ketidakpuasan rakyat terhadap elit politik. Tragedi rumah Eko pun berubah jadi panggung opini, sebuah kasus pribadi yang melebar jadi refleksi sosial. Media menyoroti bagaimana aparat keamanan kewalahan menghadapi ribuan massa. Banyak yang bertanya, bagaimana mungkin di ibu kota negara sebuah rumah pejabat bisa dijarah ratusan orang tanpa bisa dicegah? Apakah ini sekadar kegagalan pengamanan atau ada sesuatu yang lebih besar di baliknya? Penjarahan rumah Eko tidak bisa dilepaskan dari konteks politik Indonesia. Demonstrasi besar yang awalnya bernuansa aspirasi berubah menjadi aksi destruktif. Fenomena ini mengingatkan kita bahwa kemarahan rakyat seringkali mencari sasaran simbolis. Dan kali ini, rumah seorang komedian yang bertransformasi jadi politisi menjadi korban. Eko mungkin tanpa disadari berada di persimpangan dua dunia, dunia hiburan yang penuh tawa dan dunia politik yang penuh intrik. Ketika masa marah pada kondisi politik, ia pun ikut terseret. Rumah pribadinya yang dulunya jadi simbol kesuksesan, kini jadi saksi bisu dari kompleksitas relasi rakyat dan penguasa. Namun, di balik semua itu, yang paling mencuri perhatian publik adalah sikap Eko sendiri. Ia memilih memaafkan, ia tidak menuntut lebih, ia tidak memperlihatkan amarah berlebihan. Justru dengan suara lirih, ia mengatakan sudah ikhlas dan menyerahkan semuanya kepada aparat hukum. Sikap ini menjadi kontras yang tajam. Di saat banyak orang memilih membalas dengan kebencian, Eko malah menutup luka dengan maaf. Barangkali inilah pelajaran penting yang jarang kita temui di era penuh dendam hari ini. Dari kisah ini, ada pertanyaan besar yang perlu kita renungkan bersama. Bagaimana mungkin sebuah bangsa bisa maju jika rasa dengki masih lebih kuat daripada rasa empati? Bagaimana kita bisa membangun keadilan jika setiap simbol kemewahan dianggap pantas dihancurkan? Rumah Eko Patrio memang bisa hancur, tapi ada hal yang lebih berharga. Semangat memaafkan dan kekuatan untuk bangkit kembali. Ia menunjukkan bahwa sebesar apapun amarah massa, sebesar apapun kerugian materi, manusia tetap punya pilihan untuk berdiri dengan hati yang lapang.
Dan untuk kita sebagai penonton kisah ini, ada pesan yang tak kalah penting. Jangan biarkan kemarahan sosial melegitimasi perusakan. Sebab di balik dinding rumah yang runtuh, ada keluarga yang ikut terluka. Dan pada akhirnya, kisah rumah ekopatrio yang dijarah masa ini memberi kita cermin kehidupan. Bahwa sekuat apapun kita membangun, semua bisa runtuh dalam sekejap. Namun yang tidak pernah bisa dirampas adalah keteguhan hati, keikhlasan, dan keberanian untuk bangkit kembali. Kita semua bisa belajar dari sini, tentang arti rumah, arti keluarga, dan arti memaafkan di tengah luka terdalam. Karena hidup bukan hanya soal apa yang kita miliki, tapi bagaimana kita merespons ketika segalanya hilang. Kalau menurut Anda, apa pelajaran terbesar dari kisah ekopatrio ini? Apakah memaafkan adalah jalan terbaik atau justru terlalu mudah bagi mereka yang merampas? Tulis pendapat Anda di kolom komentar, karena suara Anda penting untuk membuka diskusi yang lebih luas. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kita bisa terus menghadirkan kisah-kisah inspiratif dan penuh makna lainnya di Cerdom